Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan kisah terbaik, seorang ustaz muda tampan asal Jawa Timur, menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna bersama istrinya, Halimah. Namun, rahasia kelam terungkap. Halimah ternyata sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Siapa yang sebenarnya menemani Fauzan selama ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita menjerit penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang ustaz muda bernama Ahmad Fauzan. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun kebijaksanaan dan kedalaman ilmu agamanya sudah diakui oleh banyak orang. Wajahnya tampan, bersih bercahaya, dengan senyuman yang selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Dia memiliki seorang istri bernama Halimah, wanita sederhana dan lembut yang menjadi pendamping hidupnya sejak 3 tahun terakhir. Halimah adalah sosok istri yang sempurna di mata Fauzan. Dia selalu mendukung dakwahnya, menyiapkan kebutuhan sehari-hari, dan menjaga rumah dengan penuh cinta. Setiap pagi, Halimah membangunkan Fauzan dengan lembut, menyajikan teh hangat, dan tersenyum seraya mengingatkannya untuk tidak lupa beristirahat di tengah aktivitas yang padat. Fauzan merasa hidupnya begitu lengkap, penuh berkah, dan indah berkat kehadiran Halimah. Desa tempat mereka tinggal dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas, serta udara segar yang membawa kedamaian. Fauzan sering memberikan ceramah di masjid kecil di tengah desa. Jamaahnya datang dari berbagai kalangan, mulai dari petani hingga pedagang. Semua mencintai ustaz muda itu karena kerendahan hatinya. Setelah sholat berjamaah, Fauzan sering berbagi kisah hidup bersama Halimah, menjadikannya contoh nyata tentang bagaimana rumah tangga yang harmonis dibangun di atas landasan iman. Namun, ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh Fauzan. Setiap kali dia bercerita tentang Halimah di depan jamaah, mereka hanya tersenyum canggung, bahkan ada yang menundukkan kepala seolah menghindari kontak mata dengannya. Fauzan menganggap itu sebagai rasa hormat, tanpa pernah curiga bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Pernikahan mereka memang indah, meski sederhana. Fauzan selalu mengingat malam pertama mereka sebagai momen paling berkesan. Halimah, dengan kebaya putihnya, tampak begitu anggun. Fauzan merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Setiap kali ia teringat momen itu, hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah atas anugerah cinta yang begitu tulus dari seorang istri seperti Halimah. Namun, ada keanehan yang mulai muncul beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Halimah jarang sekali keluar rumah. Dia selalu berdalih bahwa dia merasa lebih nyaman berada di dalam rumah, mengurus Fauzan, dan menjaga kesucian rumah tangga mereka. Para tetangga yang dulu sering melihat Halimah perlahan-lahan berhenti menyebut namanya dalam percakapan. Bagi Fauzan, itu bukan masalah besar. Baginya, Halimah adalah istri yang ideal. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan ringan dan tawa kecil. Halimah sering mendengarkan cerita Fauzan tentang kegiatannya di masjid dan para jamaah yang membutuhkan bimbingannya. Namun, ada satu kebiasaan Halimah yang selalu membuat Fauzan bertanya-tanya. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu meminta Fauzan untuk mematikan lampu di kamar mereka. Halimah tidak suka tidur dengan lampu menyala. Kegelapan itu menenangkan, "Mas, dalam gelap, kita bisa lebih dekat dengan Allah," ujar Halimah suatu malam. Fauzan mengangguk, meski dalam hatinya ada sedikit rasa heran. Namun, dia tidak ingin merusak kedamaian rumah tangga mereka dengan mempertanyakan hal kecil seperti itu. Sebuah hari di bulan Ramadan, Fauzan menerima kunjungan dari seorang jamaah senior bernama Pak Karim. Pak Karim adalah pria tua yang sangat dihormati di desa itu. Dengan suara pelan dan hati-hati, dia mulai berbicara tentang sesuatu yang membuat Fauzan terkejut. "Ustaz Fauzan, maaf jika saya lancang. Tapi, sudah lama saya ingin menyampaikan ini. Tentang Bu Halimah." Pak Karim tampak ragu. "Ada apa dengan Halimah, Pak Karim? Jika ada kesalahan, mohon diberitahu, saya akan menegurnya," jawab Fauzan dengan nada tenang. Pak Karim menggelengkan kepala. "Bukan begitu, Ustaz. Saya hanya ingin bertanya, apakah Ustaz merasa ada sesuatu yang aneh?" Fauzan mengerutkan kening. "Aneh? Maksud Bapak?" Pak Karim terdiam sejenak. "Maafkan saya, Ustaz. Mungkin ini hanya perasaan saya saja." Dia kemudian pamit dengan wajah gelisah. Percakapan itu membuat Fauzan bingung. Selama ini, dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan Halimah. Istrinya selalu tampak sehat, bahagia,
dan menjalankan perannya dengan baik. Dia berusaha melupakan percakapan tersebut, namun pikirannya terus terganggu. Suatu malam, saat Fauzan sedang tertidur pulas, dia terbangun mendengar suara aneh di dapur. Awalnya, dia mengira itu adalah Halimah yang sedang mengambil air. Namun, saat dia mengintip dari balik pintu kamar, dia melihat Halimah berdiri mematung di sudut dapur, membelakanginya. Rambutnya terurai, dan tubuhnya diam tak bergerak. "Halimah?" panggil Fauzan dengan suara pelan. Halimah menoleh perlahan, senyuman tipis menghiasi wajahnya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya terbangun dan merasa haus." Fauzan mengangguk, meski hatinya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi lagi-lagi, dia menepis perasaan itu. Dia yakin istrinya adalah wanita yang baik dan tidak mungkin menyembunyikan sesuatu darinya. Hari-hari berikutnya, Fauzan mulai memperhatikan bahwa Halimah semakin jarang berbicara. Dia lebih banyak tersenyum dan mengangguk. Kadang-kadang, dia merasa ada jarak di antara mereka, meski Halimah tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Fauzan bingung, tapi dia tetap berusaha berpikir positif. Namun, sebuah peristiwa kecil mulai mengusik pikirannya. Suatu hari, seorang anak kecil yang bermain di depan rumah mereka tiba-tiba menangis histeris saat melihat Halimah mengintip dari balik jendela. Anak itu berlari sambil berteriak, "Ibu itu seram! Matanya merah!" Fauzan segera keluar dan mendapati Halimah sudah tidak ada di balik jendela. Dia masuk ke dalam rumah dan menemukan istrinya sedang membaca Al-Quran dengan tenang. Wajahnya tampak damai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Halimah, tadi ada anak kecil menangis di depan rumah. Apa kamu melihatnya?" tanya Fauzan. Halimah menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Mungkin dia hanya bercanda." Fauzan mengangguk, meski hatinya mulai diliputi rasa curiga. Hari-hari berlalu, dan meski Fauzan berusaha mengabaikan perasaan aneh yang meliputi dirinya, kejadian-kejadian kecil terus menghantuinya. Salah satunya adalah saat Fauzan menemukan bunga melati segar di atas meja makan hampir setiap pagi. Awalnya, dia mengira Halimah membelinya dari pasar. Namun, ketika ditanya, Halimah hanya tersenyum dan berkata, "Anggap saja itu rezeki dari Allah, Mas." Keanehan itu tidak berhenti di sana. Suatu malam, Fauzan mendengar suara langkah kaki di luar kamar mereka. Dia berpikir mungkin itu adalah maling. Dengan hati-hati, dia keluar membawa tongkat kayu. Tapi yang dia temukan hanyalah pintu belakang yang terbuka sedikit, meski dia yakin sebelumnya sudah menguncinya rapat. "Halimah, kamu membuka pintu belakang?" tanya Fauzan saat kembali ke kamar. Halimah, yang sedang berbaring dengan posisi membelakanginya, menjawab dengan suara pelan, "Mungkin angin, Mas." Fauzan memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan, meski hatinya terus dipenuhi pertanyaan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu. Pada suatu sore, Fauzan dipanggil oleh Pak Karim untuk datang ke rumahnya. Pak Karim mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia bicarakan. Dengan rasa penasaran, Fauzan memenuhi undangan itu. "Ustaz Fauzan, maafkan saya jika apa yang akan saya sampaikan ini mengejutkan," kata Pak Karim, suaranya berat. "Ada apa, Pak Karim? Silakan bicara terus terang," jawab Fauzan. Pak Karim menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Sudah lama kami semua di desa ini mengetahui sesuatu yang mungkin Ustaz belum sadar. Tentang Bu Halimah." Fauzan terkejut. "Apa maksud Bapak?" Pak Karim menunduk, seperti enggan melanjutkan. Namun, setelah beberapa saat, dia berkata, "Ustaz, Halimah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kami semua menghadiri penguburannya." Fauzan membeku. Kata-kata Pak Karim seperti petir yang menyambar di siang bolong. "Itu tidak mungkin, Pak Karim. Halimah ada di rumah, dia hidup, dia bersama saya setiap hari." Pak Karim menggeleng. "Ustaz, maafkan saya, tapi saya yakin apa yang Anda lihat bukanlah manusia." Fauzan merasa kepalanya berputar. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berdiri dan meninggalkan rumah Pak Karim. Namun, dalam perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Kepulangan yang menyisakan tanda tanya. Ketika Fauzan sampai di rumah, Halimah sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat tenang seperti biasa. "Mas,
Kenapa terlambat pulang? Tanya Halimah dengan suara lembut. Fauzan terdiam sejenak. Dia memandangi wajah istrinya dengan seksama, mencari tanda-tanda bahwa apa yang dikatakan Pak Karim mungkin benar. Namun, Halimah tampak seperti wanita biasa, penuh cinta dan perhatian. Tidak apa-apa, aku hanya bertemu Pak Karim, jawab Fauzan akhirnya, berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Malam itu, Fauzan tidak bisa tidur. Dia terus teringat pada kata-kata Pak Karim. Dalam benaknya, dia mencoba mengingat setiap detail tentang Halimah. Apakah ada sesuatu yang aneh selama ini? Dia teringat kebiasaan Halimah yang tidak pernah keluar rumah, permintaannya untuk selalu tidur dalam gelap, dan kejadian aneh seperti suara langkah kaki di malam hari. Fauzan mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang selama ini dia abaikan. Pada malam yang sama, Fauzan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah makam tua di tengah hutan. Di sana, dia melihat seorang wanita mengenakan kain kafan, berdiri di samping nisan dengan nama Halimah terukir di atasnya. Wanita itu menoleh kepadanya, dan Fauzan merasa tubuhnya menggigil. Itu adalah Halimah, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Mas, aku kedinginan. Suara itu menggema di kepalanya, membuat Fauzan terbangun dengan napas tersengal. Dia menoleh ke samping, dan Halimah sedang tidur dengan tenang. Namun, rasa takut mulai merayapi hatinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Keesokan harinya, Fauzan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Dia pergi ke pemakaman desa tanpa memberitahu siapapun, termasuk Halimah. Di sana, dia bertemu dengan penjaga makam, seorang pria tua bernama Pak Samin. Pak Samin, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ujar Fauzan. Tentu, Ustaz. Ada apa? Fauzan ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Apakah Halimah, istri saya, dimakamkan di sini? Pak Samin tampak terkejut. Dia menatap Fauzan dengan mata penuh simpati. Ya, Ustaz. Makamnya ada di sana, di bawah pohon besar itu. Saya sendiri yang menguburnya 3 tahun lalu. Fauzan merasa lututnya lemas. Dia berjalan menuju makam yang ditunjuk oleh Pak Samin. Di sana, dia melihat nisan dengan nama istrinya terukir jelas. Tidak ada lagi keraguan. Halimah memang sudah meninggal. Namun, jika Halimah sudah meninggal, siapa yang selama ini tinggal bersamanya? Fauzan merasa tubuhnya bergetar. Dia segera berlari pulang, pikirannya penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Saat Fauzan sampai di rumah, Halimah sedang berada di dapur, seperti biasa. Dia sedang memotong sayuran untuk makan malam. Fauzan berdiri di ambang pintu, memperhatikan gerak-geriknya. Dia merasa seluruh keberaniannya hilang, namun dia tahu bahwa dia harus bertanya. Halimah, panggil Fauzan dengan suara gemetar. Halimah berhenti dan menoleh. Ada apa, Mas? Fauzan menatap mata istrinya dengan tajam. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya lirih. Halimah tersenyum, tapi senyuman itu terasa berbeda dari biasanya. Mas, apa maksudmu? Aku istrimu, Halimah. Fauzan merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan suasana rumah tiba-tiba menjadi sunyi. Aku tahu kamu bukan Halimah. Aku baru saja dari makamnya. Wajah Halimah berubah. Senyuman di bibirnya memudar, dan untuk pertama kalinya, Fauzan melihat mata istrinya yang selama ini lembut, berubah menjadi kelam dan kosong. Aku adalah Halimah, Mas, ujar Halimah dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Fauzan. Rumah yang selama ini dirasakannya sebagai tempat paling aman dan damai kini berubah menjadi ruang penuh ketakutan. Halimah, yang selama ini menemani hidupnya, berdiri dengan wajah dingin dan mata kelam di depannya. Tubuh Fauzan bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena kenyataan yang sulit dia terima. Halimah, jika kamu benar-benar istriku, buktikan, seru Fauzan, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Halimah tersenyum samar. Senyuman itu aneh, bukan senyuman lembut yang selama ini dia kenal. Mas, bukankah cukup selama ini aku mendampingimu? Aku ada di sisimu, melayani, mencintai, dan menjaga rumah kita. Apakah itu belum cukup menjadi bukti? Tapi,
Aku melihat makammu. Nama Halimah terukir di sana. Bagaimana bisa kamu mengatakan dirimu Halimah? Fauzan merasa amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Halimah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Fauzan dengan pandangan tajam, lalu berkata dengan nada rendah, "Mas, ada banyak hal yang tidak bisa manusia pahami. Aku memang Halimahmu, tapi aku bukan lagi seperti dulu." Halimah mulai bercerita. Suaranya berubah menjadi berat, seolah bukan berasal dari tubuhnya. "Mas, 3 tahun yang lalu, aku meninggal dunia karena sakit. Ingatkah malam itu? Aku memanggilmu, memintamu untuk tetap di sisiku. Tapi takdir berkata lain, dan aku harus pergi." Fauzan mengingat malam itu. Memang benar, 3 tahun lalu, Halimah jatuh sakit parah. Namun, dia tidak pernah benar-benar mengingat proses kepergian istrinya. Yang dia tahu, ketika bangun keesokan harinya, Halimah sudah kembali sehat seperti biasa. Fauzan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam ingatannya. "Tapi, bagaimana mungkin? Aku tidak ingat kamu meninggal, Halimah. Aku selalu melihatmu di sini, bersamaku setiap hari. Apa ini semua hanya hayalanku?" Fauzan merasa pikirannya semakin kacau. "Itulah yang ingin aku katakan, Mas," ujar Halimah. "Cintaku padamu begitu kuat, begitu dalam, hingga aku tidak ingin meninggalkanmu. Ketika aku meninggal, jiwaku tidak pergi ke alam baka. Aku kembali ke rumah ini, menjadi pendampingmu lagi, meskipun aku bukan manusia lagi." Fauzan terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Fakta bahwa wanita yang selama ini dia cintai dan percayai adalah makhluk dari dunia lain benar-benar sulit diterima. Fauzan memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Kalau kamu bukan manusia, apa sebenarnya dirimu sekarang? Dan kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Halimah menunduk. "Aku adalah wujud cintaku padamu, Mas. Aku menjadi sesuatu yang kamu sebut pocong. Tubuhku sudah membusuk di dalam tanah, tapi jiwaku memilih untuk tetap di sini. Aku takut kamu akan merasa sendirian." Kata-kata itu membuat Fauzan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, semua potongan kejadian aneh selama ini mulai masuk akal. Bunga melati yang selalu ada, suara langkah kaki di malam hari, anak kecil yang menangis ketakutan. Semua itu adalah tanda-tanda yang selama ini dia abaikan. "Jadi, kamu yang selama ini menemaniku, adalah pocong." Fauzan berusaha memahami kenyataan yang begitu ganjil ini. Halimah mengangguk pelan. "Aku tahu ini sulit untukmu, Mas. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin kamu bahagia." Namun, kebahagiaan itu kini terasa seperti mimpi yang hancur. Fauzan merasa tubuhnya lemas. Dia tidak tahu apakah harus merasa bersyukur atau marah. Di satu sisi, cinta Halimah yang begitu besar membuatnya tetap ada di sisinya. Namun di sisi lain, kenyataan bahwa dia telah hidup bersama makhluk dari alam gaib selama bertahun-tahun membuat hatinya kacau. Fauzan tahu dia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Dia butuh jawaban, dan dia tahu kemana harus mencarinya. Esok harinya, dia pergi menemui Kiai Harun, seorang ulama tua yang sangat dihormati di desa itu. Kiai Harun dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Kiai Harun menatap Fauzan dengan pandangan iba. "Fauzan, apa yang kamu alami adalah ujian besar. Jiwamu sedang diuji dengan cinta dan keimanan. Tapi, Kiai, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi saya juga tidak bisa membayangkan kehilangan Halimah lagi," ujar Fauzan dengan suara penuh emosi. Kiai Harun mengangguk pelan. "Halimah adalah wujud cinta sejati. Tapi dia juga makhluk yang tidak lagi seharusnya berada di dunia ini. Tugas kita adalah membantunya pergi dengan tenang, menuju tempat yang seharusnya. Namun, keputusan akhir ada di tanganmu. Apakah kamu siap untuk melepaskannya?" Fauzan merasa hatinya berat. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia juga tahu itu akan menjadi keputusan paling sulit dalam hidupnya. Malam itu, Fauzan kembali ke rumah dengan hati yang penuh beban. Dia melihat Halimah sedang duduk di ruang tamu, seperti biasa. Wajahnya tenang, namun ada kesedihan yang terpancar di matanya. "Mas, kamu sudah tahu semuanya, kan?" tanya Halimah. Fauzan mengangguk.
Iya, Halimah. Dan aku juga tahu apa yang harus kulakukan. Halimah tersenyum lemah. Aku sudah menunggumu mengatakan itu, Mas. Aku tahu waktu kita akan berakhir. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah menyesal menjadi bagian dari hidupmu, meski hanya sebagai bayangan dari apa yang pernah aku miliki. Fauzan merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia memegang tangan Halimah untuk terakhir kalinya, merasakan kehangatan yang kini terasa berbeda. Halimah, aku mencintaimu. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan tempatmu lagi. Aku ingin kamu pergi dengan tenang, menuju tempat yang lebih baik. Halimah mengangguk, dan untuk pertama kalinya, Fauzan melihat air mata mengalir dari mata istrinya. Mas, aku juga mencintaimu. Doakan aku, agar aku bisa menemukan kedamaian. Malam itu adalah malam yang tak terlupakan, malam di mana cinta dan keimanan bertarung dalam hati Fauzan. Setelah semua kebenaran terungkap, Fauzan tahu dia harus membantu Halimah pergi dengan tenang, meskipun itu berarti kehilangan belahan jiwanya untuk kedua kalinya. Fauzan menghabiskan malam itu dalam doa. Dia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Dengan panduan Kiai Harun, Fauzan mempersiapkan ritual yang akan membantu Halimah melepaskan dirinya dari dunia fana dan menuju alam baka. Ritual tersebut direncanakan di rumah Fauzan. Kiai Harun membawa beberapa kitab kuno, air suci, dan kemenyan sebagai bagian dari proses. Ritual ini bukanlah bentuk sihir atau pemanggilan arwah, melainkan doa dan ikhtiar untuk mengembalikan jiwa Halimah ke tempat yang seharusnya. Fauzan, ingatlah, ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang melepaskan. Halimah membutuhkan doamu agar dia bisa pergi dengan tenang, ujar Kiai Harun. Fauzan mengangguk, meski hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak berarti saling memiliki, tapi juga saling mengikhlaskan. Dia memandang Halimah, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah tenang. Mata Halimah tampak penuh keikhlasan, seolah dia sudah menerima nasibnya. Mas, aku siap, kata Halimah dengan suara lembut. Kiai Harun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, memohon kepada Allah agar jiwa Halimah diberikan jalan menuju kedamaian. Fauzan duduk di samping Halimah, menggenggam tangannya untuk terakhir kalinya. Ketika doa-doa terus dibacakan, tubuh Halimah perlahan mulai memudar. Wujudnya yang selama ini terlihat nyata mulai berubah menjadi bayangan samar. Halimah menoleh kepada Fauzan, tersenyum lembut seperti yang selalu dia lakukan. Mas, terima kasih telah mencintaiku. Doakan aku di sana. Aku akan selalu mendoakanmu di sini, kata Halimah, suaranya semakin pelan. Air mata mengalir di pipi Fauzan. Halimah, aku akan selalu mencintaimu. Maafkan aku jika selama ini ada salah. Pergilah dengan tenang, aku akan selalu mendoakanmu. Halimah tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum wujudnya benar-benar menghilang. Aroma melati yang khas memenuhi ruangan, meninggalkan keheningan yang mendalam. Fauzan merasa dadanya sesak, tapi dia juga merasakan kedamaian yang aneh. Setelah peristiwa itu, hidup Fauzan berubah. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sepi, tapi dia tahu bahwa Halimah telah pergi ke tempat yang lebih baik. Dia mengisi hari-harinya dengan lebih banyak beribadah dan berdakwah. Setiap kali dia merasa rindu, dia akan mengunjungi makam Halimah, mengirim doa, dan mengingat semua kenangan indah mereka. Jamaah desa mulai melihat perubahan pada diri Fauzan. Meski dia kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, Fauzan tampak lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam setiap ceramahnya, dia sering berbicara tentang arti cinta sejati dan keikhlasan. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi yang terbaik, bahkan jika itu berarti melepaskan, ujar Fauzan suatu hari kepada jamaahnya. Kisah Fauzan dan Halimah menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mengenangnya sebagai cerita tentang cinta yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Fauzan, dengan keimanan yang teguh, terus menjalani hidupnya, membawa pelajaran berharga dari perjalanannya bersama Halimah. Tahun-tahun berlalu, dan Fauzan menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijaksana. Dia tidak pernah menikah lagi, memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk umat. Setiap kali dia melihat bunga melati, dia tersenyum kecil, mengingat Halimah dan cinta mereka yang abadi. Dia sudah pergi, pikir Fauzan, tapi cintanya akan selalu ada di hatiku. Meski perpisahan itu menyakitkan, Fauzan tahu bahwa cinta mereka tidak pernah benar-benar hilang.
Halimah kini berada di tempat yang damai, sementara Fauzan melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur dan keikhlasan. Keduanya terhubung oleh doa, cinta, dan kenangan yang takkan pernah pudar. Dengan hati yang lapang, Fauzan menatap langit, berbisik pelan, "Sampai bertemu lagi, Halimah." Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.